Part sebelumnya berakhir dengan sebuah pertarungan yang sengit antara sang tokoh utama dengan player killer. Namun walau musuh sangat kuat, tetapi sang tokoh utama dengan bantuan skeletonnya, dia bisa menghabisi satu guild tersebut. So bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita mulai rangkumannya. Saat cahaya mulai meredup, ia mendapati dirinya berdiri di tengah sebuah arena besar yang menyerupai Koloseum Romawi. Skeleton juga sudah berada di sana bersamanya. Jaehyun memandangi sekeliling dan mulai menyadari bahwa ini adalah tempat untuk duel, membuatnya gugup akan lawan macam apa yang akan muncul. Tiba-tiba, tanah di bawah kaki mulai bergetar, mengejutkan Jaehyun. Getaran itu semakin kuat hingga akhirnya muncul sesosok makhluk raksasa menyerupai werewolf, dengan sorot mata penuh amarah. Di atas kepalanya muncul label bertuliskan, Corrupted Werewolf, namun tanpa menunjukkan level. Jaehyun terkejut dan mundur selangkah. Ia heran bagaimana mungkin makhluk sekuat ini bisa muncul di tempat seperti ini. Makhluk itu langsung menerjang dengan kecepatan luar biasa. Serangan pertamanya begitu dahsyat hingga menciptakan gelombang kejut di seluruh arena, dan Jaehyun pun terpental hingga menabrak dinding. Ia meringis kesakitan, sementara arena dipenuhi debu dan asap. Skeleton tetap berdiri di tempatnya, sedikit terkejut, tapi segera menanamkan kakinya ke tanah dan mengangkat pedangnya, menunjukkan niat bertarung dengan suara pelan namun penuh tekad. Situasi tampak berbahaya, namun Jaehyun kembali berdiri sambil tersenyum sinis. Baginya, semua ini mulai terasa seperti lelucon. Ia menyadari bahwa monster corrupted biasanya hanya muncul dalam quest utama, yang berarti ia sangat beruntung. Dengan rasa percaya diri yang tumbuh, ia menatap skeleton dan mempersiapkan diri untuk pertempuran besar yang akan menentukan segalanya. Jika mereka tidak bisa mengalahkan makhluk ini, maka tak ada harapan lagi. Malam itu, rencana makan malam dibatalkan. Dengan senyuman percaya diri, Jaehyun langsung berlari menuju monster yang menghadangnya, sementara skeleton tetap berdiri di tempat. Dalam gerakan yang terkoordinasi, skeleton mengangkat pedangnya, dan Jaehyun memanfaatkannya sebagai tumpuan untuk melompat tinggi ke udara. Saat ia melesat ke atas, Corrupted Werewolf menatapnya, terlihat seolah tertarik dengan mangsa yang menggoda. Tepat pada momen itu, Jaehyun memanggil energi ungu gelap dari dalam dirinya dan menggabungkannya ke dalam senjatanya, mengaktifkan skill Devil S Scars. Begitu skill itu aktif, energi gelap menyelimuti werewolf, dan ekspresi keterkejutan langsung terlihat di matanya. Serangan Jaehyun menghantam langsung ke arah lawan, membuat binatang buas itu menjerit kesakitan dan terdorong ke belakang, hingga salah satu tangannya terputus dan terlempar. Sebuah notifikasi sistem muncul, menyatakan bahwa Devil S Curses telah diaktifkan, menyebabkan atribut musuh berkurang 10%. Jaehyun tersenyum tipis, menganggap hasil itu cukup memuaskan untuk serangan pertama. Namun, monster itu tidak berhenti. Ia langsung melancarkan serangan lanjutan dengan pukulan yang sangat cepat. Tepat ketika Jaehyun bersiap menerima dampaknya, notifikasi baru muncul bahwa Corrupted Werewolf telah memasuki keadaan berserk, yang membuat semua status efek sebelumnya lenyap. Menyadari hal itu, Jaehyun menyindir dalam hati bahwa ia sempat mengira Dungeon instan ini akan mudah, ternyata tidak. Ia pun memutuskan untuk menggunakan skill spesial yang selama ini ia simpan. Dalam sekejap, Jaehyun mengangkat tangannya dan mengaktifkan perintah slot on, lalu menekan perangkat di pergelangan tangannya. Tiba-tiba, ledakan energi biru yang kuat meledak dari tubuhnya dan membentuk pusaran energi di sekelilingnya. Getaran hebat menyebar hingga tanah pun ikut bergetar. Dalam ledakan cahaya yang menyilaukan, auranya berubah total. Ketika cahaya mereda, Jaehyun muncul dengan armor baru yang dikelilingi energi gelap, lalu bersiap memulai pertarungan sebenarnya. Itulah bentuk khusus dari skill slot on. Sebuah kemampuan unik dalam game ward yang memberi kekuatan temporer dengan menarik energi langsung dari dunia game. Skill ini memberikan pemain bentuk yang ditingkatkan, memperbesar kekuatan mereka secara drastis. Bentuk ini unik untuk setiap pemain, baik dari segi tampilan, kekuatan, maupun kemampuan, sehingga para pemain menyebutnya sebagai final mode. Kini, Jaehyun berdiri dalam final modenya, dikelilingi oleh aura biru yang menyala, dan siap bertarung. Di sisi lain, Corrupted Werewolf mengaum keras, memperlihatkan taring besarnya dengan intensitas buas yang murni. Ia berlari cepat ke arah Jaehyun dan melakukan dash menyamping, cakar terangkat untuk menyerang secara brutal. Meskipun Jaehyun berhasil menghindar, monster itu tetap melancarkan serangan bertubi-tubi. Dengan kelincahan tinggi, Jaehyun berhasil menghindari sebagian besar serangan itu dengan sangat terampil, walau salah satu cakaran nyaris mengenai tubuhnya. Melihat celah, Jaehyun langsung melompat mundur untuk menciptakan jarak, namun serangan lainnya kembali menyusul tepat setelah itu. Ia berhasil menghindar dengan selisih tipis. Dari situ, Jaehyun menyadari bahwa monster ini bukanlah lawan biasa. Kecepatan dan kekuatan brutalnya membuatnya menjadi ancaman serius.
Ia memperkirakan bahwa jika werewolf itu berhasil mendaratkan 4 pukulan bersih, pertarungan akan segera berakhir dengan kekalahan di pihaknya. Saat werewolf kembali menerjang, Jaehyun tersenyum tipis sambil membisikkan pada dirinya sendiri bahwa masih ada satu rencana terakhir yang ia simpan. Lalu di detik berikutnya, Jaehyun mengayunkan pedangnya dan melepaskan gelombang energi biru tajam yang langsung menghantam monster di depannya. Serangan itu membuat makhluk tersebut menjerit kesakitan dan mundur beberapa langkah. Jaehyun tetap berdiri di tempat, siap menghadapi apapun, sambil berpikir bahwa inilah yang membuat game ini begitu seru. Namun, ekspresinya langsung berubah ketika monster itu mengaktifkan skill yang membuat tanah di bawah kakinya terangkat. Ia langsung teringat bahwa ini adalah fase Berserk State, sebuah kondisi ketika kekuatan beast itu meningkat berkali-kali lipat, sesuatu yang sempat ia lupakan. Saat ia mencoba berbalik, ia mendapati werewolf itu telah berdiri tepat di bawahnya dengan mata merah menyala, siap menghancurkannya. Saat jatuh dari udara, Jaehyun masih sempat mengejek monster itu karena telah melupakan sesuatu. Tepat saat itu, skeleton muncul di antara mereka dan tanpa ragu mengayunkan pedangnya dengan keras, hingga satu lagi tangan monster itu tertebas. Momen itu memberi Jaehyun waktu untuk kembali stabil. Ia segera memberi komando pada skeleton untuk menjalankan manuver yang pernah mereka latih bersama. Beast itu tampak tercengang melihat keduanya menyerangnya dengan kecepatan luar biasa. Sebelum monster itu bisa bereaksi, Jaehyun dan skeleton sudah meluncurkan serangan terkoordinasi yang menghantam tubuhnya secara bersamaan. Kekuatan dari serangan ganda itu membuat tubuh sang monster mulai hancur dari dalam dan kemudian meledak menjadi potongan-potongan kecil, tanpa bisa melawan sedikit pun. Segera setelah itu, layar menampilkan pesan bahwa Corrupted Werewolf telah berhasil dikalahkan, dan slot on dinonaktifkan. Jaehyun hanya tersenyum tipis menikmati kemenangannya dan berkata bahwa hasilnya masih belum sepenuhnya memuaskan. Tak lama, sebuah kartu quest muncul bertuliskan misi selesai dengan hadiah berupa 10 koin emas. Berbagai notifikasi pun bermunculan. Salah satunya memberitahukan bahwa skeleton telah mengalahkan monster kuat, sehingga skillnya kini telah mencapai peringkat E. Total penghasilan mereka pun tercatat sebanyak 20.865 koin emas, dengan lot berupa tengkorak dan sabuk werewolf. Melihat semua itu, Jaehyun tertawa puas dan berkata bahwa rewardnya sungguh luar biasa. Tiba-tiba, muncul sistem pesan lain yang menunjukkan bahwa ia telah mendapatkan kalung langka bernama Corrupted Tracker Necklace, sebuah item bertipe unik kronikal yang meningkatkan semua statistik terkait klasifikasi sebesar 18 poin. Jaehyun sempat terdiam sejenak, terkejut dengan betapa kuatnya item itu. Meski tidak bisa diperdagangkan, item tersebut bahkan lebih hebat dari item unik standar. Ia pun bergumam bahwa ini benar-benar barang langka. Pandangan Jaehyun pun tertuju pada nama kalung itu, Corrupted Tracker. Ia langsung teringat pada kecurigaan yang pernah muncul tentang main quest yang sedang ia jalani. Tepat saat itu, 3 jendela bercahaya muncul di hadapannya, memperlihatkan 3 gelar baru yang telah terdaftar di akunnya. Gelar pertama adalah Promising Rookie yang memberi peningkatan 3% pada Intelligence dan Magic, persis seperti yang ia butuhkan. Gelar kedua adalah Challenger of Heroes, memberikan tambahan 3 poin pada Endurance karena ia berhasil menyelesaikan Instant Dungeon sendirian. Namun gelar ketiga benar-benar mengejutkannya, Corrupted Tracker. Ia sama sekali tidak menyangka akan mendapatkan itu. Segera ia teringat bahwa gelar tersebut adalah bagian dari chapter pertama main Questline, Discount Corruption, dan kini semuanya terasa jauh lebih masuk akal. Main Questline Warlord pun tampak mulai membuka misterinya. Cerita ini berpusat pada quest utama yang ibarat tulang punggung dunia game tersebut, tempat para karakter sentral dan bos-bos besar berada. Hadiah dari quest ini sangat eksklusif, membuat setiap pemain berlomba-lomba untuk menjadi bagian dari alurnya. Jaehyun teringat pada kehidupan masa lalunya, di mana ia hanya mampu mencapai hingga chapter 4 saja. Kini, dia bergumam pada dirinya sendiri, terkejut karena berhasil membuka quest ini begitu cepat. Ia merasa ini bukan sekadar keberuntungan. Dengan senyum lebar dan penuh kegembiraan, Jaehyun merasa seperti memenangkan jackpot. Ia pun memulai proses logout sambil masih sulit mempercayai semua hal luar biasa yang ia dapatkan hari itu. Setelah kembali ke dunia nyata, layar menayangkan berita besar bahwa Guild Hydra secara resmi telah berhasil mencapai chapter terakhir dari quest Count Corruption, Sario. Mereka bahkan mengumumkan rencana untuk menyelesaikannya dalam waktu 3 bulan. Jaehyun duduk diam di depan layar dengan sebuah cangkir di tangan dan ekspresi wajah yang penuh dengan pemikiran mendalam. Ia menyindir nasibnya sendiri dengan menyebut bahwa jackpot sejatinya hanyalah bualan. Rasa kesal dan kecewa jelas tergambar di wajahnya. Dalam frustrasi, ia membenturkan kepalanya ke meja, menyesali kenyataan bahwa seseorang ternyata sudah lebih dulu mencapai akhir dari quest itu. Ia merasa bahwa jika ia masuk sekarang, maka tidak akan ada lagi yang bisa ia raih. Namun, setelah beberapa saat hening,
kilatan semangat tiba-tiba muncul di wajahnya. Ia menyadari bahwa saat ini seluruh perhatian dunia sedang tertuju pada quest Count Corruption yang merupakan quest besar pertama dalam game dan kini hampir selesai. Ia pun mendapat ide brilian, jika ia merilis sebuah video tentang quest itu sekarang, pasti akan viral. Ini adalah kesempatan emas untuk memanfaatkan momen sebagai strategi pemasaran. Ia mulai membayangkan seberapa banyak penonton yang akan ia dapat, membayangkan dirinya duduk di atas tahta layaknya seorang raja yang dikelilingi oleh kekayaan dan kesuksesan. Untungnya, ia telah merekam seluruh gameplay miliknya. Ia berniat untuk segera mengedit dan mengunggahnya ke YouTube. Jae-hyun menyadari bahwa bagian terpenting dari rencananya adalah proses editing video. Ia tidak bisa sembarangan menyerahkan ini ke orang lain. Ia butuh seseorang yang benar-benar bisa membuat videonya bersinar secara profesional. Ia pun teringat seseorang yang dulu, di kehidupan sebelumnya, dijuluki sebagai dewa editing. Ia yakin, inilah orang yang tepat. Adegan berpindah ke seorang gadis berambut merah muda, mengenakan kacamata, tengah makan mie sambil menatap layar ponselnya. Namanya adalah editor Romeni. Saat itu, ia menerima notifikasi permintaan untuk mengedit video Dungyeon Clear dari seseorang bernama Hirkan, pemain yang baru mencapai level 15. Awalnya, ia hanya tertawa sinis dan mengira ini hanyalah video dari anak orang kaya yang ingin pamer di internet. Namun, setelah melihat isi video tersebut, ekspresinya langsung berubah drastis. Ia terlonjak dari tempat duduknya, menatap layar dengan mata yang penuh ketegangan dan fokus. Dengan pelan ia bergumam bahwa akhirnya ia menemukan apa yang selama ini ia cari. Romeni, yang dikenal dengan julukan Hellmouth, adalah seorang video editor freelance. Ia menatap ponselnya dengan penuh kekaguman, merasa terinspirasi dan berseru penuh semangat bahwa inspirasinya akhirnya muncul. Di waktu yang sama, di tempat berbeda, seorang wanita tengah berdiri di balik jendela apartemennya yang mewah, memandang ke arah kota dengan tenang, sembari memegang sesuatu di tangannya. Di hadapannya terdapat sebuah tablet, dan ekspresinya terlihat sangat tenang. Tiba-tiba, seorang karyawan masuk dengan cepat ke dalam ruangan dan berkata bahwa direktur memanggilnya. Wanita itu menjawab bahwa sebuah video baru terkait quest Count Corruption baru saja diunggah. Sambil memperlihatkannya, ia menambahkan bahwa video ini sangat berbeda dari yang lain karena memperlihatkan seorang pemain level 15 berhasil mengalahkan seekor corrupted werewolf sendirian, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karyawan itu tampak terkejut mendengarnya. Beberapa saat kemudian, ia menginformasikan bahwa tim mereka juga telah meninjau rekaman tersebut dan mengonfirmasi bahwa level pemain itu memang sangat rendah, sehingga mereka tidak terlalu memperhatikannya. Namun, ia mengakui secara pribadi bahwa video tersebut cukup menghibur. Wanita itu lalu tersenyum dengan penuh keyakinan dan menyatakan bahwa ia menginginkan pemain itu, bahkan menegaskan bahwa ia menginginkannya segera. Ia langsung memberi perintah agar pemain itu dibawa secepat mungkin. Identitas aslinya pun terungkap, namanya adalah Sire, salah satu figur paling berpengaruh di dunia finansial dan pewaris sah dari perusahaan raksasa seperti Thunder Group. Namun, di dunia Warlord, ia dikenal dengan nama lain, Sire the Thunder Queen. Keesokan paginya, Jae-hyun hampir tak percaya saat melihat unggahan yang ia buat sehari sebelumnya. Jumlah tayangan pada video itu jauh melampaui ekspektasinya, mencapai lebih dari 6.000 views hanya dalam beberapa jam. Angka itu membuatnya hampir tak bisa berkata-kata, apalagi jika mengingat kehidupannya di masa lalu, di mana untuk mencapai milestone seperti ini, ia membutuhkan waktu berbulan-bulan, kerja keras tanpa henti, unggahan rutin, dan jam-jam panjang editing. Kini, semua itu ia capai tanpa banyak usaha, dan semuanya terjadi begitu cepat hingga sulit dipercaya. Saat ia memperhatikan unggahan itu lebih saksama, ia melihat sesuatu yang lain, sebuah pesan dari Romeni, satu-satunya orang pertama yang pernah menghubunginya secara langsung. Jae-hyun langsung mengenali namanya dan terkejut. Romeni dikenal sebagai sosok tenang dan misterius yang hampir tidak pernah memulai percakapan lebih dulu. Bahkan di kehidupan sebelumnya, Romeni selalu menjaga jarak dan jarang berinteraksi dengan orang lain. Fakta bahwa orang seperti itu justru menghubunginya lebih dulu membuat Jae-hyun merasa sedikit tidak nyaman. Namun, hal yang paling mengejutkannya adalah isi pesannya. Romeni tidak sekadar memberikan komentar acak, melainkan benar-benar tertarik untuk mengetahui kapan Jae-hyun akan mengunggah video berikutnya. Saat itu juga, Jae-hyun tersadar bahwa ia sama sekali belum punya rencana untuk konten selanjutnya, karena ia tak menyangka akan mendapatkan perhatian sebesar ini secepat itu. Ia belum sempat memikirkan konten masa depan sama sekali. Pikirannya mulai berpacu. Ia menyadari bahwa menemukan corrupted werewolf, monster langka yang membuat video pertamanya begitu menarik, tidak akan mudah diulang. Namun, seiring berjalannya waktu, sebuah ide baru mulai terbentuk di benaknya. Ia memutuskan bahwa kali ini ia akan benar-benar mempersiapkan diri dan mencari sesuatu yang baru dan lebih menarik untuk direkam. Di tempat lain,
Seorang ranker bernama Matador Chef sedang benar-benar terpaku pada video Jaehyun. Ia telah menontonnya berulang kali, dan setiap kali, ia selalu terpesona oleh keluasan dan ketepatan gerakan Jaehyun. Gaya bertarung Jaehyun memiliki sesuatu yang seakan hipnotis, membuat siapapun yang melihatnya terhanyut. Gerakannya dilakukan dengan penuh perhitungan dan benar-benar sempurna. Mata Matador Chef tak bisa lepas dari layar, dan meskipun sudah menonton video itu berkali-kali, ia sama sekali tidak merasa bosan. Saat terus menatap layar, pandangannya akhirnya tertuju pada wajah Jaehyun, yang terasa sangat familiar baginya. Ia tidak bisa mengingat dengan jelas di mana pernah melihat wajah itu sebelumnya, namun bayangannya terus mengganggunya, seperti memicu kenangan lama yang seharusnya muncul. Matador Chef merasa seolah ia mengenal Jaehyun, namun ia tak bisa memahami hubungan itu secara pasti. Perasaan bingung dan tidak nyaman perlahan menyelimutinya, hingga ia memutuskan untuk membagikan video tersebut kepada Yel, yang saat itu sedang berjalan ke arahnya. Yel melihat video itu, namun ekspresinya tampak agak tidak tertarik. Ia tidak terlihat terlalu terkesan seperti Matador Chef. Ia bahkan menganggap kekhawatiran Matador Chef terlalu berlebihan dan dengan santai mengatakan bahwa mungkin Matador Chef hanya merasa familiar karena terlalu sering menonton video itu. Matador Chef sempat mempertimbangkan kemungkinan tersebut, namun tetap merasa ada yang tidak beres. Dalam performa Jaehyun, ada satu hal yang terus-menerus menarik perhatiannya, gaya gerakannya. Meskipun masih tergolong pemula, Jaehyun sama sekali tidak menunjukkan keraguan atau kekakuan dalam setiap gerakannya. Semua tindakannya terlihat begitu luwes dan penuh percaya diri, layaknya seorang petarung berpengalaman. Matador Chef tidak bisa menahan kekagumannya. Ia mulai membandingkan Jaehyun dalam pikirannya dengan beberapa necromancer kuat dan ahli pertarungan yang pernah ia kenal. Ia merasa Jaehyun benar-benar berbeda, mungkin seorang jenius sejati. Gagasan tentang duel melawan Jaehyun mulai menarik perhatiannya. Ia benar-benar ingin menguji kemampuannya melawan seseorang yang luar biasa seperti itu, meskipun ia tidak yakin apakah Jaehyun akan menerima tantangan semacam itu. Ketika Matador Chef tenggelam dalam pikirannya sendiri, Yel tiba-tiba mengingatkannya bahwa sesi siaran langsung mereka akan dimulai dalam beberapa menit. Ia meminta Matador Chef untuk segera bersiap. Seketika perhatian Matador Chef kembali ke kenyataan. Ia bahkan hampir lupa bahwa hari ini adalah hari pertunjukan langsung. Setelah Yel memberitahunya bahwa lebih dari 200.000 orang telah membeli tiket untuk menyaksikan penampilannya, Matador Chef langsung menjadi serius. Ia memantapkan diri untuk memberikan performa terbaik bagi para penggemarnya, yang membuat Yel merasa senang. Siaran langsung pun dimulai. Begitu siaran dibuka, Matador Chef langsung mendengar sorakan luar biasa dari para penggemarnya. Suasana dipenuhi oleh antusiasme, dan semua orang menyambutnya dengan menyebut namanya. Saat itu, Matador Chef berdiri di depan pintu masuk Dungeon. Begitu gerbang mulai termaterialisasi di hadapannya, ia pun bersiap untuk masuk. Ia sudah lama menanti momen ini, dan kini akhirnya saat itu benar-benar tiba. Sementara itu, Jaehyun sudah lebih dulu tiba di cabang Guild Figus Castle, dengan harapan bahwa seseorang akan mendapatkan quest baru. Namun saat ia sampai di meja staf, ia diberitahu bahwa untuk saat ini tidak ada quest yang tersedia. Ia awalnya mengira setidaknya akan ada 2 atau 4 quest yang bisa diambil, tetapi sama sekali tidak menyangka bahwa tidak ada satupun. Mendengar hal itu, ia merasa sedikit kecewa dan mulai berpikir bahwa mungkin ia harus menghentikan pekerjaannya dalam membuat video untuk sementara waktu. Ia pun duduk di sebuah meja dan merenungkan keadaannya. Tiba-tiba, seseorang memanggilnya dari belakang. Ternyata itu adalah Hotan, yang datang dari arah luar dan langsung mengenali Jaehyun sebagai petualang yang telah menyelesaikan Dungeon di Gunung Bima. Begitu Jaehyun mendengar namanya disebut, ia mengangkat kepala dan segera mengenali bahwa itu adalah Hotan, orang yang telah memberinya quest sebelumnya. Hotan memperkenalkan dirinya kembali dan bertanya, apakah Jaehyun bersedia berbincang dengannya selama beberapa menit. Jaehyun mengiyakan, dan Hotan pun mulai menjelaskan bahwa ia mendapatkan kabar tentang keberadaan seorang mutan di dalam gua Gunung Bima. Jaehyun sempat bingung karena ia tidak mengingat ada penyebutan tentang mutan dalam quest manapun. Namun, ia ingat bahwa saat berada di dalam gua, ia pernah bertemu dengan seekor werewolf yang memiliki tatapan mata aneh. Hotan mendengarkan ceritanya dengan serius dan tanpa ragu mempercayainya. Ia berpikir keras dan menduga bahwa makhluk yang dilihat Jaehyun mungkin telah terpengaruh oleh kekuatan gelap milik Corrupt Honest. Jaehyun yang masih bingung kemudian bertanya apa itu sebenarnya Corrupt Honest. Hotan menjelaskan bahwa bahkan asosiasi Riders pun, hingga kini belum benar-benar memahami makhluk-makhluk korup tersebut. Namun satu hal yang pasti adalah bahwa energi aneh yang keluar dari mereka telah menyebabkan banyak monster menjadi liar dan tak terkendali. Hotan meyakini sepenuhnya bahwa kekuatan gelap dari makhluk-makhluk ini adalah penyebab utama kekacauan yang melanda wilayah tersebut.
Ia pun memperingatkan Jaehyun bahwa kemungkinan besar banyak orang telah menjadi korban korupsi ini, tanpa menyadari apa yang sebenarnya terjadi pada mereka. Karena ancaman yang semakin besar itu, Ho-tan memberitahu bahwa Asosiasi Raiders telah menetapkan bounty untuk makhluk-makhluk korup ini, dengan harapan akan ada petualang pemberani yang mau melawan dan menghentikan mereka. Sebelum Ho-tan selesai berbicara, Jaehyun sudah berdiri dengan ekspresi tekad yang begitu kuat di wajahnya. Ia maju dan menggenggam tangan Ho-tan, menyatakan bahwa ia ingin membantu. Bagi Jaehyun, ini seperti hidden quest, sebuah misi yang pantas untuk diselesaikan meski penuh risiko. Walaupun awalnya Ho-tan merasa bahwa tugas ini mungkin terlalu berbahaya bagi Jaehyun untuk saat ini, namun melihat semangatnya yang luar biasa, ia sadar bahwa Jaehyun bukan tipe orang yang akan mundur. Akhirnya, Ho-tan menyetujui dan memutuskan bahwa Jaehyun layak diberi kesempatan, setidaknya berdasarkan performanya ke depan. Setelah itu, Ho-tan menyebutkan nama seorang pria bernama Ahimbri yang tinggal di Kastil Bangsu, yang merupakan wilayah timur dari Kastil Vigus. Ia menjelaskan bahwa Ahimbri adalah orang yang tepat untuk melatih Jaehyun menghadapi bahaya sebenarnya yang akan datang. Sebagai persiapan, Ho-tan menuliskan surat rekomendasi untuk Jaehyun agar bisa diberikan kepada Ahimbri. Bila Ahimbri menerima surat itu, maka ia wajib memberikan Jaehyun sebuah rare skill book yang akan sangat berguna untuk perjalanan selanjutnya. Untuk mendukung pertumbuhan dan latihannya, begitu Jaehyun menerima surat itu di tangannya, rasa bahagia langsung meluap dalam dirinya. Jantungnya berdetak kencang karena antusiasme, dan tanpa membuang waktu, ia langsung keluar dari gedung. Kesempatan yang ada di depan matanya membuat hatinya dipenuhi semangat, dan ia hampir tak percaya bahwa semua ini benar-benar terjadi. Menjadi murid Ahimbri adalah mimpi yang terasa seperti kenyataan baginya. Ahimbri bukanlah guru biasa, dia adalah salah satu dari 7 murid agung Mage Boken, sosok yang sangat dihormati di dunia sihir. Ahimbri dikenal sebagai NPC langka yang memiliki akses ke buku-buku skill yang kuat dan unik, dan setiap mage pasti mengimpikan bisa bertemu dengannya. Jaehyun tahu bahwa dilatih langsung oleh Ahimbri adalah sebuah kehormatan besar dan mungkin merupakan awal dari perjalanan barunya dalam dunia sihir. Jaehyun pun berpikir bahwa dengan pelatihan dari Ahimbri, ia tidak perlu lagi khawatir mencari materi untuk video-video selanjutnya. Jalan baru ini bisa saja menjadi titik balik dalam hidupnya, membawa berbagai peluang dan konten yang sebelumnya hanya bisa ia bayangkan. Saat ia berlari menuju Kastil Bangsu dengan penuh semangat, tiba-tiba Jaehyun teringat akan satu hal penting yang harus ia lakukan lebih dulu. Ia segera berhenti dan mengubah arah menuju tempat yang tenang, di mana ia bisa lebih fokus. Setelah sampai di lokasi yang sepi, Jaehyun memanggil skill skeleton fragment miliknya, skill yang belum sempat ia periksa sejak pertarungan besar terakhir. Dari pertarungan itu, ia mendapatkan beberapa hadiah, salah satunya adalah sebuah skill spesial yang belum sempat ia gunakan. Skill ini berasal dari werewolf bermata aneh yang ia kalahkan, dan kini Jaehyun sangat antusias untuk menggunakannya. Ia pun menerapkan skill itu ke skeleton fragment miliknya. Begitu ia melakukannya, sistem memberikan notifikasi bahwa skeleton warrior miliknya kini diperkuat dengan trait spesial bernama Werewolf Toughness, yang membuatnya jauh lebih kuat dan tahan banting di medan tempur. Setelah itu, Jaehyun mengeluarkan item lain dari inventarisnya, kalung milik Corrupted Tracker. Awalnya, ia berniat memberikan item itu pada makhluk lain, namun akhirnya memutuskan untuk mengenakannya sendiri. Begitu ia mengenakannya, statistiknya langsung meningkat, baik dalam kekuatan, kelincahan, maupun atribut-atribut lain yang berkaitan dengan kelasnya. Ini memberinya kepercayaan diri baru bahwa kini ia benar-benar siap. Namun, Jaehyun belum berhenti sampai di situ. Ia kembali menggunakan skill skeleton fragment dan menciptakan 2 salinan identik dari skeleton miliknya. Skeleton asli tampak sedikit bingung saat melihat hal ini, namun sebelum sempat bertanya, Jaehyun langsung memberi instruksi khusus kepada ketiganya. Mereka harus selalu bertarung sebagai tim dan tidak boleh pernah saling bertentangan. Setelah puas dengan perintah yang ia berikan, Jaehyun hampir melanjutkan perjalanannya, tapi rasa penasaran membuatnya ingin tahu monster jenis apa yang sedang muncul di area sekitarnya. Skeleton lamanya tampak tidak senang dengan ide itu. Setelah berjalan beberapa saat, tiba-tiba dari hutan lebat muncullah forest berlevel 25 yang langsung menerjang ke arahnya. Tubuh besar monster itu melesat cepat ke arah Jaehyun, dan dengan susah payah Jaehyun berhasil menghindar tepat waktu. Tapi rasa lega itu hanya sebentar karena monster itu makin agresif dan amarahnya semakin menjadi-jadi. Sebelum situasi menjadi lebih berbahaya, Jaehyun segera memberikan sinyal pada skeletonnya untuk melakukan serangan balik, dan dengan sigap, skeleton itu pun langsung maju untuk menyerang. Kecepatan serangannya cukup bagus, tetapi Forest Bear langsung merespons. Dengan sapuan cakar yang kuat, beruang itu menghantam skeleton ke tanah hingga terpental dan hancur berkeping-keping. Melihat itu, frustrasi Jaehyun semakin memuncak.
Ia sebenarnya mengharapkan performa yang lebih baik dari Skeleton dan dalam hati memarahinya karena melakukan serangan yang terlalu langsung dan jelas. Padahal, Jaehyun sudah memberi instruksi yang jelas. Seranglah dari titik buta sang beruang, bukan dengan cara menyerbu dari depan. Tanpa membuang waktu, Jaehyun segera memberikan perintah pada Skeleton kedua. Namun, hasilnya pun sama. Serangan frontal kembali digagalkan oleh beruang yang melancarkan serangan balik kuat, dan Skeleton kedua pun terjatuh ke tanah, bernasib sama seperti yang pertama. Kekesalan Jaehyun pun memuncak. Ia sudah memberi perintah yang jelas, tapi Skeleton kedua seolah tidak belajar dari kesalahan yang pertama. Sulit dipercaya bahwa keduanya melakukan kesalahan yang persis sama. Kemudian, Skeleton ketiga maju dengan percaya diri yang sangat tinggi, tampak seolah yakin bahwa ia bisa tampil lebih baik daripada dua sebelumnya. Jaehyun sempat berharap bahwa mungkin kali ini akan ada hasil berbeda. Namun sayangnya, harapan itu kembali pupus. Skeleton tersebut melompat untuk menyerang, tetapi lagi-lagi, beruang dengan mudah menghantamnya dan menjatuhkannya, sama seperti dua sebelumnya. Jaehyun kini benar-benar frustrasi. Beberapa saat kemudian, ketiga skeleton itu berlutut di hadapannya, masing-masing memegang tengkorak kepala mereka seolah-olah merasa malu atas kegagalan mereka. Jaehyun menghela napas panjang dan memberi isyarat agar mereka memasang kembali tengkorak mereka ke tulang punggung masing-masing. Ia kemudian meluangkan waktu untuk menjelaskan dengan bahasa yang sederhana bahwa saat menyerang monster, makhluk itu secara alami akan membalik ke arah sumber serangan. Maka menyerang dari depan adalah tindakan bodoh. Serangan harus dilancarkan dari titik buta, dari arah yang tidak bisa terlihat oleh monster. Namun, sayangnya, tidak satu pun dari ketiga skeleton benar-benar memahami penjelasannya. Saat itu, Jaehyun teringat pada efek dari kalung Corrupted Tracker yang dimilikinya. Kalung itu telah meningkatkan peringkat skillnya, sehingga kini ia bisa memanggil tiga skeleton sekaligus, padahal sebelumnya hanya bisa satu. Kekuatan baru ini memberinya sedikit rasa kemajuan, tetapi ia sadar bahwa masih banyak yang perlu ia pelajari. Meski memiliki keuntungan karena kini bisa memanggil tiga skeleton, tantangan baru muncul. Ketiganya tidak mampu bekerja sebagai sebuah tim. Meskipun Jaehyun sudah membagikan pengetahuannya, mereka tidak memahami konsep kerja sama tim dan gagal melakukan koordinasi dengan baik. Yang lebih buruk, mempertahankan tiga skeleton sekaligus membuat konsumsi mana Jaehyun meningkat 3 kali lipat. Walau begitu, performa mereka tetap berada jauh di bawah standar, bahkan lebih buruk dari skeleton orisinal. Hal ini membuat Jaehyun merasa cukup kecewa. Namun, di balik semua itu, ada satu kemenangan kecil yang berhasil ia capai. Sekarang ia berhasil naik level. Mereka pun melanjutkan pelatihan tanpa henti, sampai akhirnya tiba di Kastil Pangsu. Awalnya, Jaehyun berharap bisa menjalani kehidupan seorang necromancer yang santai dengan membiarkan semua urusan pertarungan dilakukan oleh minionnya. Sebuah kehidupan yang sering menjadi impian para necromancer. Tapi kini ia menyadari bahwa kenyataan jauh dari harapan itu. Setidaknya untuk saat ini, Jaehyun harus turun langsung ke garis depan dan bertarung sendiri. Sementara itu, di dalam cabang asosiasi rider di Kastil Bangsu, suasana benar-benar kacau. Seluruh gedung dipenuhi oleh para pemain yang dengan penuh semangat menantikan misi berikutnya. Di tengah kerumunan itu, seorang pemain keluar sendirian dari lorong utama. Seketika, kerumunan menyerbunya. Puluhan orang berlari ke arahnya untuk mengetahui misi apa yang baru saja ia dapatkan. Energi di ruangan itu sangat hiruk-pikuk, seolah semua orang siap berjuang demi merebut sisa misi yang ada. Di sisi lain, Jaehyun hanya berdiri diam di sudut, mengamati seluruh kejadian itu dengan tenang. Di matanya, para rider itu terlihat seperti sekawanan hiena kelaparan yang tengah menyerbu bangkai, tamak dan tanpa rasa malu. Ia merasa perilaku mereka sangat menyedihkan, terlebih karena banyak dari mereka lebih suka bergantung pada orang lain ketimbang bekerja keras sendiri. Jaehyun memilih untuk mengabaikan semua keributan itu dan perlahan berjalan menuju tangga. Saat ia mulai menaiki anak tangga, seorang pemain mencoba mengajaknya bicara, namun Jaehyun menolaknya dengan dingin. Ia sadar bahwa niat aslinya harus tetap dirahasiakan, terutama yang berkaitan dengan quest dari Ahimbri. Quest tersebut merupakan misi tersembunyi, dan jika sampai ada yang mengetahuinya, pasti akan ada yang mencoba ikut campur. Untuk menghindari perhatian lebih lanjut, Jaehyun segera mengeluarkan sebuah surat yang tersegel. Sambil terus menaiki tangga, ia menyerahkan surat itu kepada staf yang sedang bertugas, menjelaskan bahwa itu adalah surat rekomendasi dari Hotan. Staf itu membaca suratnya secara singkat, lalu menunjukkan jalan menuju lantai 2. Tanpa ragu, Jaehyun melanjutkan langkahnya ke depan, meskipun para pemain lain mulai mendesak staf itu sambil berteriak ingin bergabung dalam parti milik Jaehyun. Staf pun segera campur tangan untuk menghentikan mereka, sementara Jaehyun terus menuju ruangan yang telah ditentukan. Dalam benaknya,
berbagai kemungkinan mengenai hadiah dari quest tersembunyi itu mulai bermunculan. Ia bertanya-tanya apakah Ahimbri, yang akan menjadi pelatihnya, memang memiliki sesuatu yang benar-benar berharga. Jaehyun berharap bisa membangun hubungan kuat dengan Ahimbri, yang suatu hari mungkin bisa menjadi sekutu yang tangguh. Namun begitu ia membuka pintu kantor Ahimbri, pandangannya langsung terpaku. Yang terlihat di dalam ruangan hanyalah kekacauan. Buku, gulungan kertas, dokumen, dan benda-benda sihir aneh berserakan di mana-mana. Udara dipenuhi debu, dan satu-satunya tanda kehidupan di sana hanyalah sosok yang tertidur di balik tumpukan buku. Ahimbri tampak sedang tertidur lelap, sebagian tubuhnya tertimbun di bawah beban risetnya sendiri. Ketika Jaehyun memasuki ruangan, suara pintu membuat Ahimbri terbangun. Dalam keadaan setengah sadar dan kebingungan, ia melihat ke atas sambil bergumam bahwa seingatnya hari ini tidak ada janji temu. Jaehyun memperkenalkan dirinya secara tenang dengan menyebut nama dalam gamenya, Hirkan, lalu menyerahkan surat rekomendasi dari Hotan. Dengan lesu, Ahimbri menerima surat itu, membaca sekilas, lalu mengangkat alisnya. Dengan sikap santai, ia menyatakan bahwa Jaehyun masih terlihat seperti penyihir hitam pemula, namun jika Hotan yang mengirimnya, mungkin memang ada kemampuan tersembunyi dalam dirinya. Jaehyun hanya memberikan jawaban singkat dan rendah hati, mengatakan bahwa ia hanya sedikit beruntung. Saat ini, fokus utamanya hanyalah pada hadiah yang dijanjikan. Tak lama kemudian, Ahimbri menyerahkan hadiah itu, dan saat Jaehyun menerimanya, antarmuka sistem memunculkan notifikasi yang membuatnya terpaku menatap layar. Dalam notifikasi itu tertulis bahwa ia telah menerima skill book Bone Armor dan skill book Madness Helm. Kedua item tersebut tampak menyala samar, menandakan bahwa mereka adalah skill langka dan kemungkinan bernilai tinggi. Jaehyun hanya berdiri diam, tak percaya bahwa ia benar-benar mendapatkannya. Setelah menyelesaikan quest tersembunyi, Jaehyun mendapatkan banyak hal besar dengan cara yang begitu mudah, hingga ia masih belum sepenuhnya percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Saat itu, Ahimbri dengan santai berkata bahwa tugas mereka telah selesai, dan sistem pun mengonfirmasi bahwa quest pelatihan dari Ahimbri telah resmi diselesaikan oleh Jaehyun. Semua ini terasa terlalu cepat baginya. Ia mengira bahwa quest ini akan menjadi rangkaian panjang, atau setidaknya masih ada bagian lanjutan. Namun, sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, dirinya justru mulai diarahkan keluar ruangan, seperti diusir secara halus. Ia mencoba menghentikan langkahnya dan meminta agar dibiarkan tinggal lebih lama. Namun tiba-tiba, buku-buku sihir di dalam ruangan mulai bergerak sendiri, memblokir jalannya dan secara perlahan menuntunnya menuju pintu keluar. Jaehyun, yang mulai putus asa, berteriak bahwa ia rela melakukan apa saja. Ia berharap kata-katanya itu bisa meluluhkan hati Ahimbri dan memberinya kesempatan lain untuk tetap terhubung dengannya. Saat Jaehyun hampir benar-benar dikeluarkan dari ruangan, Ahimbri mendadak menangkap tangannya dengan genggaman yang kuat, lalu tersenyum aneh, sebuah senyuman yang campuran antara candaan dan maksud tersembunyi. Dengan suara pelan dan serius, Ahimbri bertanya apakah Jaehyun benar-benar bersedia melakukan apa saja. Tepat saat itu, sistem menampilkan antarmuka baru yang menunjukkan bahwa sebuah quest tambahan telah terbuka. Dalam misi itu, Jaehyun diminta mengambil sebuah telur dari sarangnya. Deskripsinya sangat singkat, dan yang paling mencolok adalah pernyataan bahwa tidak akan ada hadiah apapun dari quest tersebut. Jaehyun langsung menyadari bahwa ia telah dijebak. Ahimbri memanfaatkan semangat dan rasa ingin tahunya untuk membuatnya menerima tugas baru tanpa menjelaskan risiko atau detailnya. Sementara itu, di luar markas Asosiasi Raiders, seorang pemain dengan baju zirah penuh dari kepala hingga kaki tampak melangkah perlahan di jalanan kota. Kehadirannya sangat mencolok hingga membuat orang-orang secara otomatis memandang ke arahnya. Ketika si kesatria berzirah berat itu tiba di depan sebuah gedung, ia bergumam bahwa inilah tempatnya. Tempat pria bertopeng Haho terlihat terakhir. Di sisi lain, Jaehyun merasa sangat frustrasi. Ia menyadari bahwa dirinya baru saja ditipu oleh seorang NPC. Ia sempat berharap bahwa Ahimbri akan memberinya quest penting yang berkaitan dengan cerita utama. Namun, kenyataannya, ia malah diberikan sebuah misi aneh tanpa hadiah maupun petunjuk arah yang jelas, yang membuat kekecewaannya semakin dalam. Ia pun mulai mengomel sendiri tentang betapa sialnya dirinya belakangan ini. Tepat ketika itu, seseorang muncul di hadapannya dan bertanya apakah ia menyebut tentang quest. Sebelum Jaehyun sempat berpikir atau menjawab, beberapa pemain yang berada di dekatnya telah lebih dulu mendengar percakapan itu dan langsung menyerangnya, mendorong dan mencengkramnya seolah berebut informasi. Jaehyun menyesal karena sempat melupakan bahaya yang bisa datang dari para pemain lain. Saat ia mulai merasa terganggu dan berpikir untuk melawan, tiba-tiba seorang kesatria berzirah muncul dan berdiri di antara dirinya dan para penyerangnya, mendorong semuanya mundur. Dengan suara tenang, kesatria itu mengatakan bahwa ia ingin berbicara dengan Jaehyun secara pribadi.
Jaehyun semula tidak mengenalinya dan secara naluriah hendak menolak. Namun saat pria itu memanggilnya dengan sebutan, Tuan Haheo Mask, ekspresi Jaehyun langsung berubah serius dan bahasa tubuhnya menjadi kaku. Ia tahu ini bukanlah hal biasa. Beberapa saat kemudian, di sebuah gang yang sepi, keduanya berdiri saling berhadapan. Kesatria itu lebih dulu meminta maaf, mengakui bahwa ia merasa mustahil bisa berbicara baik-baik dengan Jaehyun di tengah kerumunan tadi. Lalu pria itu melepas helmnya. Wajah pria itu akhirnya terlihat jelas. Jaehyun memperhatikan perlengkapan dan baju zirahnya dengan penuh perhatian, dan dari kualitas armor serta equipment yang dikenakan, ia langsung menyadari bahwa pria ini jelas bukan pemain biasa, setidaknya, dia pasti seorang ranker. Namun, anehnya, wajah maupun namanya sama sekali tidak familiar bagi Jaehyun, dan hal itu menimbulkan perasaan tak nyaman dalam dirinya. Ia mulai bertanya-tanya, siapa orang ini sebenarnya, dan bagaimana dia bisa tahu begitu banyak tentang dirinya? Ketika kesunyian berlangsung, sang knight tiba-tiba bertanya apakah benar Jaehyun adalah Mask. Jaehyun pura-pura tidak tahu dan menjawab bahwa ia hanya datang untuk berbicara dan tidak mengenal siapapun dengan nama itu. Wajah knight itu tetap datar, tanpa memperlihatkan reaksi berarti, lalu ia mengajukan pertanyaan lain. Apakah Jaehyun pernah menerima quest dari seorang NPC bernama Ahimbri? Mendengar itu, Jaehyun memutuskan untuk menantangnya balik, mempertanyakan mengapa ia harus memberi tahu informasi tersebut. Ia merasa marah karena telah dibawa ke tempat itu tanpa penjelasan, dan dengan nada tajam ia berkata bahwa jika knight itu benar-benar percaya diri untuk bertarung, maka sebaiknya ia aktifkan mode taun dan langsung menghabisinya. Ini adalah cara Jaehyun menguji niat dan batasan pria itu, sampai sejauh mana dia akan bertindak demi mendapatkan informasi. Setelah beberapa saat hening, sang knight mengejutkan semua orang dengan membungkuk dan mengulurkan tangan untuk berjabat tangan. Sikapnya terlihat menyesal, seperti sedang meminta maaf atas perilakunya sebelumnya. Meskipun tetap waspada, Jaehyun menerima jabatan tangan itu sebagai tanda bahwa, untuk saat ini, ia memilih mengakhiri konfrontasi di sana. Tanpa mengatakan sepatah kata pun lagi, Jaehyun membalikkan badan dan pergi meninggalkan tempat itu. Sementara Knight tetap berdiri di tempat, dengan ekspresi yang sulit dibaca. Tak lama kemudian, sesosok wanita muncul dari bayang-bayang, tampaknya sudah mengamati sejak awal. Ia menyampaikan pendapatnya bahwa pria tadi bukanlah orang yang mereka cari. Knight itu mengangguk, menyetujui, lalu menambahkan bahwa Jaehyun tidak menunjukkan tanda-tanda seperti top-tier player. Seorang veteran sejati dari Warlord tak akan pernah membiarkan lengannya terekspos seperti itu, apalagi saat mengenakan War Watch. Sembari mengatakan itu, Knight membersihkan tangannya dengan sapu tangan. Wajahnya menampakkan rasa muak. Wanita itu lalu bertanya apakah mereka benar-benar perlu melakukan pengawasan terhadap Ahimbri, mengingat quest Count Corruption hampir selesai. Menurutnya, sekalipun seseorang menemukan quest telur itu, tidak akan banyak yang bisa dilakukan. Tapi Knight tidak setuju. Baginya, mereka tidak boleh mengambil risiko yang tidak perlu, karena kesalahan sekecil apapun saat ini bisa menjadi bencana. Mendengar itu, sang wanita memutuskan untuk kembali ke posisinya. Knight mengangguk pelan, membiarkannya pergi, dan mengatakan bahwa mereka akan bertemu lagi nanti. Saat wanita itu menghilang ke dalam kegelapan, Jaehyun, yang ternyata mengamati dari jendela sebuah bangunan terdekat, mulai menyadari kebenaran penting. Dari bahasa tubuh mereka, cara bicara mereka yang penuh kode, dan sinkronisasi yang nyaris sempurna, ia bisa melihat bahwa kelompok ini bukan sekadar tim biasa. Mereka adalah bagian dari sebuah organisasi yang jauh lebih berbahaya dan tertutup dibanding apapun yang pernah ia hadapi. Setiap gerak-gerik mereka mengungkapkan bahwa mereka berbagi pemahaman dalam komunikasi tanpa perlu penjelasan panjang. Dan dari sanalah Jaehyun memahami bahwa ini jauh lebih besar dari sekadar pertemuan kebetulan. Semua bukti menunjukkan bahwa orang-orang itu bukan pemain acak. Itulah sebabnya Jaehyun mulai berpikir, jika mereka berasal dari guild pemain biasa, setidaknya mereka pasti sudah menyebutkan nama mereka atau mencoba bernegosiasi setelah menyadari bahwa dirinya adalah High Mask. Namun, mereka tidak melakukan hal seperti itu. Perilaku mereka yang samar dan mencurigakan jelas menunjukkan bahwa mereka sedang menyembunyikan sesuatu. Mungkin mereka berasal dari kelompok bawah tanah yang kuat. Jaehyun memang tidak tahu identitas asli mereka, tetapi satu hal yang kini ia pahami dengan jelas adalah bahwa mereka jauh berada di atas para pemain biasa. Beberapa waktu kemudian, Jaehyun terlihat berada di sebuah hutan sunyi yang jauh dari kota. Ia duduk sendirian di atas batang pohon yang telah ditebang, tenggelam dalam pikirannya sendiri. Sementara itu, para skeleton yang ia summon sedang menjalani latihan sesuai dengan rutinitas yang sudah ia atur. Teman-teman undeadnya sibuk menjalankan program latihan, tetapi pikiran Jaehyun terus saja kembali pada kejadian sebelumnya. Ia kembali teringat pada salah satu quest yang pernah diberikan oleh Ahimbri. Awalnya, quest itu terlihat sangat sepele dan tidak penting,
seolah-olah tidak ada hubungannya dengan alur cerita utama. Namun kini, semuanya mulai tampak berbeda di matanya. Ia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi, sesuatu yang mungkin telah diketahui lebih dulu oleh ksatria berzirah dan wanita bayangan itu. Jaehyun semakin yakin bahwa mereka pasti sudah melihat videonya. Video saat ia melawan Corrupted Wolf sebagai High Mask. Mungkin itulah cara mereka melacak dirinya. Dengan suara pelan dan nada getir, ia berkata pada dirinya sendiri bahwa hal yang paling mengganggunya bukanlah karena mereka mengetahui identitasnya, tetapi karena mereka bahkan tidak berusaha mengonfirmasi siapa dirinya ataupun menghentikannya. Itu hanya bisa berarti satu hal. Mereka tidak peduli siapa High Mask sebenarnya. Yang mereka pedulikan hanyalah quest itu. Pikiran itu membuat kegelisahan dalam dirinya terus meningkat. Ia bergumam lirih, bertanya-tanya apakah dirinya benar-benar telah terseret ke dalam sesuatu yang bahkan belum bisa ia pahami sepenuhnya. Ada firasat kuat dalam dirinya, bahwa jika ia terus mengikuti jalan ini, maka ia harus berhadapan lagi dengan orang-orang misterius itu. Rasanya seperti mereka selalu satu langkah di belakang, menunggu saat yang tepat untuk bergerak kembali. Ketakutan itu membuat Jaehyun mulai berpikir untuk berhenti mengunggah video untuk sementara waktu, setidaknya sampai ia benar-benar tahu apa sebenarnya yang sedang ia hadapi. Mendapat perhatian lebih adalah hal terakhir yang ia inginkan saat ini. Ia kembali bergumam dengan nada kesal, merasa hidupnya selalu saja dipenuhi orang-orang gila. Satu masalah belum selesai, sudah muncul masalah baru. Sementara itu, jauh dari hutan tempat Jaehyun berada, di sebuah ruangan ultramodern, seorang gadis bernama Sire keluar dari POD Gaming berteknologi tinggi. Sekretarisnya, Park Suji, langsung menyapanya dengan ramah, memberikan sebotol air, dan memuji kerja kerasnya. Di mata Suji, kekaguman terhadap Sire begitu jelas terlihat. Ekspresi wajah Sire tampak benar-benar dingin saat ia menerima botol air, tanpa menunjukkan sedikitpun ketertarikan. Tidak ada emosi yang terlihat di wajahnya. Ketika Suji bertanya bagaimana hasil ujian masuk guild, Sire menjawab dengan santai bahwa seluruh tes itu hanyalah buang-buang waktu. Menurutnya, tidak ada satupun pelamar yang layak. Ia lalu duduk di kursi dengan wajah yang jelas menunjukkan rasa jengkel. Jemarinya mengetuk-ngetuk sandaran tangan dengan gelisah. Kemudian matanya menatap tajam ke arah Suji dan bertanya apakah ada kabar terbaru tentang Haheo Mask. Suji sempat terdiam sejenak sebelum akhirnya menjawab bahwa kemungkinan orang itu telah bergabung dengan guild lain, meskipun sejauh ini belum ditemukan jejak atau aktivitas baru apapun. Mendengar itu, ekspresi wajah Sire langsung berubah. Suasana di dalam ruangan seketika dipenuhi energi dingin yang membuat Suji tampak jelas gugup. Ia buru-buru menyatakan bahwa ia akan melanjutkan penyelidikan dan berjanji akan segera memberikan informasi yang lebih pasti. Sire hanya mengangguk singkat tanpa mengatakan apa-apa, lalu berdiri. Saat ia berjalan melewati Suji, ia berkata bahwa Suji tidak perlu muncul di hadapannya lagi sebelum membawa bukti yang jelas. Setelah itu, Sire menuju ke pintu, namun berhenti sejenak, menoleh ke belakang, dan bertanya dengan suara pelan tentang apa yang dikatakan Presiden mengenai masalah ini. Suji terlihat gelisah dan menelan ludahnya dengan gugup sebelum menjawab bahwa sejauh ini Presiden belum mengatakan apapun. Sire terdiam sejenak, lalu sorot matanya tampak menyipit. Ketika akhirnya ia bicara, suaranya rendah namun terasa dingin dan sarkastik. Ia mengatakan bahwa diamnya Presiden bukanlah bentuk persetujuan. Menurutnya, Presiden memilih diam karena saat ini War sedang menunjukkan performa yang sangat baik. Ia lalu mengingatkan Suji bagaimana dulu, saat pertama kali ia ingin bermain game ini, Presiden bahkan mencoba mengatur pernikahan untuknya tanpa persetujuannya, seolah-olah masa depan dan nilainya tidak berarti. Kini, Sire menyadari bahwa diamnya Presiden bukan karena menghormati pilihannya, tetapi karena ia melihat ada keuntungan yang bisa didapat. Ia paham betul apa permainan yang sedang dimainkan oleh Presiden. Tanpa membuang waktu, Sire memberi perintah baru kepada Suji. Ia harus menyediakan daftar pelamar baru yang benar-benar segar sebelum besok pagi. Perintah itu sangat langsung, tanpa ruang untuk negosiasi. Wajah Suji langsung pucat, matanya membelalak karena terkejut, dan bibirnya bergerak seolah ingin memprotes. Namun ia mengurungkan niatnya dan hanya bisa bergumam dalam hati bahwa Sire benar-benar memiliki kepribadian yang berbahaya. Ia merasakan tekanan besar dari kata-kata Sire. Seperti biasa, dalam dunia Sire, tidak ada ruang untuk penolakan ataupun penundaan, hanya ada perintah yang dingin dan penuh perhitungan. Sementara itu, di sisi lain, Jaehyun telah tiba di Rawa Kadal bersama para skeleton warrior-nya. Ingatannya kembali tertuju pada Ahimbri yang kini berada di Kastil Bangsuka. Ia menduga bahwa questnya sudah tidak terlalu jauh lagi. Karena ini adalah quest telur, maka kemungkinan target monsternya adalah jenis burung, reptil, atau serangga. Dengan mempertimbangkan level dan kemampuan yang ia miliki saat ini,
Jaehyun memutuskan bahwa rawa ini adalah pilihan paling aman. Ia memanggil salah satu skeleton dan memberinya peringatan bahwa monster-monster di daerah ini tidak bisa diprediksi dan sangat kuat, jadi harus ekstra hati-hati. Untuk persiapan tambahan, ia memutuskan untuk mengaktifkan skill barunya, Madness Helm. Begitu skill tersebut diaktifkan, rongga mata skeleton mulai bersinar merah dan aura merah yang ganas menyelimuti tubuhnya. Jaehyun benar-benar terkejut melihat betapa hebatnya efek dari Madness Helm. Ia bahkan tidak menyangka dampaknya akan sebesar itu. Skill itu tampak sangat menakutkan dan kuat, sehingga Jaehyun ingin menguji kekuatannya secara langsung. Untuk itu, ia memberi perintah kepada salah satu skeletonnya untuk menyerangnya sendiri. Namun, keputusan ini sangat berisiko karena menggunakan skill tersebut meningkatkan kemungkinan bahwa skeleton akan kehilangan kendali. Jika itu terjadi, skeleton bisa menjadi ancaman nyata bagi dirinya. Meski begitu, Jaehyun tetap mengirimkan perintah dalam hati untuk menyerang. Biasanya, para skeleton selalu patut tanpa ragu, tapi kali ini terjadi sesuatu yang aneh. Tubuh skeleton itu mulai bergetar hebat, gerak-geriknya menjadi kacau dan tak terkendali. Saat ia melompat ke arah Jaehyun, tubuhnya bergerak liar seperti orang gila, tampak sangat mengerikan. Melihat hal itu, Jaehyun langsung bereaksi cepat. Ia melancarkan sebuah pukulan keras tepat ke tengkorak skeleton tersebut, hingga kepalanya terlempar ke udara dan jatuh berguling cukup jauh. Namun, Jaehyun tetap berdiri diam, memperhatikan kejadian itu dengan seksama sambil bergumam dalam hati, mempertanyakan bagaimana bisa skeleton itu berani menyerangnya dengan begitu brutal. Ia mulai curiga bahwa ada yang tidak beres dengan skill tersebut. Atau mungkin sistem dalam game mengalami gangguan. Hasil yang ia harapkan justru berbalik menjadi kekacauan. Ia pun mulai merasa bahwa skill ini bisa membawa lebih banyak masalah daripada manfaat. Saat Jaehyun masih merenung, tiba-tiba terdengar suara dari balik kabut tipis, disertai siluet-siluet samar yang mulai muncul. Dari dalam lumpur, sosok Lizardman yang tinggi dan menyeramkan perlahan keluar. Suaranya menggeram rendah dari tenggorokannya, tubuhnya tertutup sisik tebal dan cakar tajam, tampak benar-benar siap untuk bertarung. Tatapan matanya langsung mengarah pada Jaehyun dengan penuh fokus. Jaehyun menatapnya dengan wajah tenang. Dalam benaknya, ia merasa inilah saat yang tepat untuk menguji kekuatan para skeleton miliknya dalam pertempuran nyata. Ia mengangkat tangannya dan mulai menyalurkan energi sihir ke skeleton yang tersisa. Energi merah mulai bersinar di sela-sela tulang mereka, memenuhi tubuh mereka dengan kekuatan ekstra dan amarah yang membara. Lalu, ia mengaktifkan spell kedua, Bone Armor, yang langsung membentuk lapisan pelindung dari tulang di tubuh para skeleton, memperkuat pertahanan mereka. Ketika semua sudah siap, Jaehyun memberi perintah tegas untuk menyerang. Skeleton langsung melesat menuju Lizardman, langkah-langkah mereka memang sedikit aneh, tapi penuh daya. Begitu mereka mengepung musuh, pedang-pedang mereka segera meluncur dengan cepat, menciptakan suasana pertarungan yang intens. Suara benturan logam dan gemeretak tulang memenuhi udara. Lizardman berusaha membalas serangan dengan cakarnya, namun para skeleton Jaehyun tampak tak terbendung. Mereka menyerang dengan seluruh kekuatan, memberikan tekanan tanpa henti sehingga Lizardman nyaris tak punya kesempatan untuk bertahan. Sementara itu, Jaehyun memperhatikan semuanya tanpa berkedip. Inilah ujian sebenarnya yang selama ini ia nantikan. Sebuah tantangan sejati di mana ia bisa menyaksikan secara langsung seberapa kuat para summonnya dalam pertarungan brutal. Para warrior membuktikan seberapa berguna mereka dalam pertarungan nyata. Dalam hitungan menit, 3 jasad Lizardman sudah tergeletak di lumpur, tubuh mereka hancur lebur akibat serangan-serangan mematikan itu. Tepat pada saat itu, gelombang energi tajam melintas melalui tubuh Jaehyun, disusul dengan munculnya sebuah notifikasi, level up. Kenaikan level itu seolah menyuntikkan semangat baru dalam dirinya. Fokus dan tekadnya pun semakin tajam. Ia bertekad untuk terus menjelajah rawa ini selama seminggu penuh, hingga ia menemukan telur misterius itu. Jika tempat ini ternyata tak berkaitan dengan quest, maka ia akan segera berpindah ke lokasi lain tanpa membuang waktu, dengan sikap pantang menyerah yang sama seperti yang ia tuntut dari para undeadnya. Namun, Jaehyun tidak menyadari bahwa dari kejauhan, sepasang mata sedang mengawasinya dengan tajam dari balik sebuah batu besar yang dilapisi lumut. Di sanalah duduk seorang player wanita bernama Lia, dikenal akan kecantikannya dan kemampuannya dalam memanipulasi orang lain. Dimanapun ia berada, pujian dan bantuan datang begitu saja tanpa usaha, hingga membuatnya percaya bahwa ia bisa mengendalikan segalanya. Namun, nasib tampaknya tidak menyukai rasa percaya diri berlebihan itu. Saat ia mencoba bergerak sedikit demi mendapatkan pandangan yang lebih baik, kakinya malah terpeleset, dan ia jatuh terjerembab ke dalam genangan air berlumpur. Lumpur itu menutupi wajah dan pakaiannya, merusak seluruh penampilan yang telah ia jaga dengan cermat. Saat ia perlahan bangkit, rasa frustrasi memuncak.
Dengan pandangan penuh amarah, ia menatap sekeliling. Rawa ini kini terasa jauh lebih menjijikkan baginya. Padahal kedatangannya ke tempat ini bukan sepenuhnya kehendaknya sendiri. Salah satu bawahannya, yang menyebut dirinya sebagai budak setia Lia, telah membawanya ke sini agar ia bisa naik level. Namun, tak lama setelah tiba, pria itu langsung tewas. Kebodohannya sendiri yang membuat nyawanya melayang. Kini Ilya terjebak sendirian di daerah penuh monster mematikan, yang kekuatannya jauh melampaui kemampuannya saat ini. Di saat itulah matanya tertuju pada Jaehyun. Ia bukan hanya mencolok karena efisiensinya dalam bertarung, tapi juga karena energi dan kekuatannya yang tenang namun dominan. Para skeletal warrior yang berdiri di sekelilingnya mengikuti semua perintah tanpa ragu sedikitpun, dan ekspresi Jaehyun tetap tenang, bahkan di tengah kekacauan dan kekerasan. Ilya langsung melihatnya sebagai target sempurna, seorang player yang bisa ia manfaatkan dalam skema manipulasi berikutnya. Di benaknya, Jaehyun sudah berubah menjadi pion berikutnya. Ia pun mulai berjalan tertatih-tatih ke arah Jaehyun, berpura-pura memegangi kakinya seolah sedang terluka parah. Posturnya dibuat lemah, wajahnya dipenuhi ekspresi kesakitan dan kepolosan, menciptakan citra sebagai seorang gadis cantik yang terluka dan membutuhkan pelindung kuat. Ia sangat yakin, tak ada pria, terutama pria seperti Jaehyun, yang mampu menolak pesonanya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Jaehyun bahkan tidak menoleh ke arahnya. Tidak ada satu kata pun, tidak ada isyarat, hanya diam dan langkah menjauh seakan Ilya tidak pernah ada di sana. Sikap dingin yang mengabaikannya itu lebih menyakitkan daripada penolakan terang-terangan. Ilya hanya bisa membeku di tempat, mulutnya terbuka dalam keterkejutan, memandang Jaehyun dengan tatapan tak percaya. Ketika Ilya menyadari bahwa dirinya sepenuhnya diabaikan, ekspresi wajahnya berubah drastis. Sebuah kemarahan dalam mulai mendidih dalam dirinya. Ia menggigit bibir, berusaha keras mengendalikan emosinya. Di kepalanya, satu pertanyaan terus-menerus bergema. Bagaimana bisa ada yang berani mengabaikannya dengan begitu mudah? Sementara itu, Jaehyun tetap fokus pada tugasnya, membantai para monster bersama para skeleton warriornya. Ia sama sekali tidak terpengaruh oleh kehadiran Ilya, tidak juga berhenti sejenak. Fokus utamanya tetap pada quest. Meski bahaya dalam rawa ini lebih besar dari yang ia perkirakan, determinasi Jaehyun tidak goyah. Ia bertekad menemukan telur misterius itu atau memastikan bahwa quest ini memang tidak berhubungan dengan wilayah ini. Namun, kemanapun ia pergi, Ilya terus mengikutinya dari belakang, masih memegangi luka pura-puranya sambil tetap berjalan pincang. Akting dramanya belum berhenti. Sayangnya, kesabaran Jaehyun mulai menipis. Ia sadar bahwa Ilya memang sengaja mengikutinya dan mencoba menjadi pengganggu. Bukan karena ia bodoh, tapi karena ia tahu Ilya sedang mencoba memanipulasinya. Ia mulai melihatnya sebagai distraksi. Ini hanyalah permainan, pikirnya, seharusnya dimainkan seperti permainan. Tapi Ilya masih terjebak dalam pola pikir lamanya, menganggap kecantikan dan kehadirannya cukup untuk membuat orang bersedia menolongnya. Akhirnya, Jaehyun berhenti. Ia menoleh, menatap Ilya dengan sorot mata tajam dan bertanya dengan nada keras apa sebenarnya yang ia inginkan. Ilya terlihat terkejut oleh reaksi itu. Posturnya langsung melunak, dan dengan suara pelan ia menjelaskan bahwa ia menjatuhkan pedangnya saat sedang berburu di dalam rawa. Kisah Ilya terdengar sederhana, namun jelas dirancang dengan cerdas agar mengundang simpati, tanpa terlihat terlalu lemah. Ia bersikeras bahwa ia tidak bisa mengambil pedangnya sendiri, dan membutuhkan bantuan Jaehyun. Jaehyun, dengan sikap dingin dan tanpa basa-basi, menyetujuinya. Ia bahkan menyatakan dengan jelas bahwa setelah pedangnya ditemukan, Ilya harus berhenti mengikutinya. Tidak ada nada lembut dalam ucapannya, tidak pula rasa ramah sedikitpun. Tapi Ilya menyembunyikan rasa tidak puasnya di balik senyum manis dan ucapan terima kasih yang hambar. Di dalam hatinya, ia merasa menang. Ia yakin telah berhasil menciptakan celah di dinding dingin sang necromancer. Manipulasinya terasa sukses. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di lokasi di mana pedang Ilya jatuh. Jaehyun segera memberi perintah kepada skeletonsnya. Mereka langsung melangkah maju menuju pedang yang setengah tenggelam di lumpur, bergerak dengan gerakan kaku khas undead. Sementara itu, Ilya mulai mengucapkan rasa terima kasihnya dengan suara lembut. Namun, ada perubahan halus di wajahnya. Di balik senyumnya, tersimpan sebuah perhitungan baru. Ia mulai berpikir bahwa seorang necromancer hanya berbahaya selama ia bersama para undeadnya. Jika ia bisa dipisahkan dari mereka, maka Jaehyun akan menjadi lemah dan rentan. Pikiran itu membuat Ilya berani bertindak. Tiba-tiba, ia menyerang Jaehyun, memilih saat ketika pria itu tampak sedang lengah. Tapi serangannya begitu lambat dan mudah ditebak hingga terlihat seperti lelucon. Dengan satu gerakan halus, Jaehyun menangkap lengannya, menghentikan serangan itu,
lalu tanpa usaha berlebihan melemparkannya kembali ke rawa, ke tempat di mana pedangnya ditemukan. Air dan lumpur memercik saat tubuh Ilya terlempar masuk, membasahi seluruh tubuhnya dan membuatnya tercemar oleh lumpur serta rasa malu. Suaranya bergetar karena amarah saat ia mengancam bahwa bodyguard elit miliknya akan segera datang dan menghabisi Jaehyun. Namun, Jaehyun hanya terkekeh ringan dan mengejeknya. Dengan wajah bosan, ia menunjuk ke belakang Ilya dan menyuruhnya menoleh. Ilya yang kebingungan pun akhirnya menoleh ke belakang, dan apa yang ia lihat membuatnya terdiam. Para lizardman mulai keluar dari rawa yang dipenuhi sulur-sulur lebat dan lumpur lengket. Mata mereka memancarkan cahaya permusuhan yang intens, dan raungan buas mereka mengguncang seluruh area rawa. Di tengah situasi itu, Ilya panik dan mencoba berdiri, tetapi tanah licin membuatnya terus terjatuh. Sementara itu, Jaehyun hanya menyaksikan semuanya dengan santai, seolah sedang menonton pertunjukan. Ia bahkan sempat berpikir bahwa jika seseorang memang berencana menipunya, setidaknya aktingnya harus lebih meyakinkan, karena Ilya dari awal sudah terlihat mencurigakan. Dengan tatapan terakhir, Jaehyun akhirnya memberi perintah kepada para skeletonnya untuk bergerak karena menurutnya mereka sudah membuang terlalu banyak waktu. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Gerakan para skeleton mendadak terlihat ganjil. Salah satunya bahkan mulai melakukan gerakan yang terlihat seperti sedang latihan tarian menggoda, seolah terkena sihir romantis. Melihat pemandangan itu, Jaehyun langsung naik pitam. Ia menghajar mereka dengan marah dan berteriak dalam kekesalan, memperingatkan bahwa jika ada lagi yang bertingkah seperti itu, ia sendiri yang akan menghancurkan mereka. Beberapa saat kemudian, sebuah notifikasi muncul di layar, menyatakan bahwa Ilya telah mati, dan ia menerima sejumlah poin bantuan, meskipun bukan dia yang secara langsung membunuhnya. Poin itu terasa aneh, tapi Jaehyun tidak terlalu memikirkannya dan justru merasa lega. Monster-monster di rawa rupanya hanya menyelesaikan apa yang sebenarnya tidak ingin ia mulai sejak awal. Tentang para pengawal pribadi Ilya, Jaehyun tak pernah menganggap mereka serius. Bagi Jaehyun, ancaman mereka hanya lelucon. Ia merasa orang-orang semacam itu cuma pandai bicara, kosong di dalam. Namun yang tidak ia sadari adalah bahwa tak jauh dari sana, sekelompok pemain bersenjata lengkap sedang menyaksikan semuanya melalui fitur rekaman langsung. Mereka adalah orang-orang yang pernah disebut Ilya, para budaknya yang mencintainya dan mengikuti Ilya karena berbagai alasan, hanya menunggu momen yang tepat untuk bertindak. Wajah mereka memang tanpa ekspresi, tetapi di mata mereka terpantul rencana diam-diam yang sudah terbentuk.